Shalom semua, silakan duduk. Happy New Year semua. Gimana? Sehat-sehat semua? Luar biasa ya. Gimana kabarnya? Baik semua ya, luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2026 ini. Sekarang sudah tanggal 10, sudah 10 hari. Puji Tuhan semuanya, kalau saya lihat ceria semua, sehat-sehat semua. Itu berkat yang luar biasa yang untuk kita memasuki 2026 ini. Tema kita kali ini adalah Walking Forward with God. Slide-nya. Sedikit flashback tahun 2025. Bagi sebagian dari kita mungkin 2025 ini merupakan tahun yang benar-benar tahun kemenangan, tahun pertumbuhan. Mungkin ada keberhasilan di kerjaan, mungkin ada yang naik pangkat. Di keluarga mungkin ada yang punya anak, ada yang married, kemudian di pelayanan ada yang dibawa Tuhan lebih lagi. Ya, tahun 2025 banyak orang yang ngalamin itu. Tapi mungkin juga tahun 2025 ada juga yang mengalami tahun yang cukup berat, yang membingungkan. Tuhan mau bawa kemana? Aku mau kamu bawa kemana Tuhan? Dan terkadang bahkan melelahkan. Kerjaan, sudah kerja semaksimal mungkin, jadi marebose. Sudah berusaha menghasilkan yang terbaik, kok rasanya mesti salah terus sih. Di keluarga sudah melakukan yang terbaik, loh kok anakku dalam tanda kutip kok enggak nurut ya sama aku ya, kok sama orang tua kok rasanya kok bantah. Di pelayanan mungkin ada yang nyikut, mungkin ada yang enggak nyenengin hati. Ya itulah tahun 2025. Ada yang menyenangkan, ada yang enggak menyenangkan. Tapi puji Tuhan, kita semua bisa melaluinya dengan baik. Sedikit ayat Tuhan untuk menutup tahun 2025 tadi, Amsal 16 ayat 9. Ini yang juga menguatkan saya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kekuatan kita itu terbatas, tapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Apapun juga yang kita alamin sepanjang 2025, kita percaya kita semua bisa melaluinya. Baik itu suka, duka, baik itu menyenangkan, enggak menyenangkan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa close kemarin tahun 2025 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan satu hal yang menyatukan kita semua, kita masih ada di sini karena penyertaan Tuhan. Bukan karena apapun juga. Kita semua bisa hadir di sini itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana dengan 2026? Semua orang ngomong, wih, masuk 2026 ini ngeri loh. Barusan perang. Tiba-tiba Amerika nyaplok Venezuela. Presidennya ditangkap di negaranya sendiri. Wih, luar biasa ya. Ini nggak pernah terjadi. Orang lihat 2026, rasanya kok gelap, perekonomian nggak tahu arahnya kemana. Benar-benar orang itu mau memprediksi harga emas saja, gara-gara kejadian Venezuela kemarin, semua memprediksi sampai 5.000. Bayangin sekarang 4.500 saja, harga emas sudah 2,6. Dolar gerak dikit, naik 2,7. Nah kalau harga emas 5.000 per troy on, bisa-bisa sampai 2,93 juta. Dan ini semua membuat orang jadi bingung. 2026 ini gimana nanti ya perekonomian ya? Karena perekonomian global yang nggak menentu pasti ngefek ke negara kita tercinta ini juga. Dan semua orang akhirnya memasuki 2026 ini dengan penuh ketidakpastian. Ada 2 poin yang mau saya bawa, semuanya mau saya sampaikan hari ini. Gimana sih kita menyikapi masuk 2026 ini? Apakah dengan penuh nggak kepastian, khawatir, kepahitan, atau seperti apa sikap kita? Poin yang pertama, Tuhan menyertai. Kita nggak berjalan sendiri. Kita buka dulu di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini yang saya dapatkan waktu saya mulai masuk ke 2026 bulan Desember.
Waktu itu saya doa terus, Tuhan 2026 ini semakin gak menentu loh Tuhan. Aku mau menentukan arah bisnis juga bingung, mau ke arah mana. Gimana ya Tuhan ya? Tuhan jawabnya pakai ayat ini, Yesaya 41 ayat 10 ini. Jangan takut, aku nyertai engkau. Semua yang kamu punya itu punya aku. Wes ojo takut. Ngapain kamu kok khawatir banget? Ngapain kok kamu sampai mau ngelangkah aja ketakutan? Aku bersama dengan engkau. Itu yang Tuhan omongkan dan Tuhan ngasih ayat ini. Kondisinya akhirnya gara-gara ketakutan seperti itu, di tengah-tengah kekacauan global seperti ini, akhirnya semua orang khawatir dengan ketidakpastian dan semua orang ada dalam tekanan. Saya ambil contoh aja di bisnis perhotelan ya. Di bisnis perhotelan ini tahun 2025 kemarin, tiba-tiba pemerintah ngambil kebijakan memperketat perjalanan dinas. Otomatis ini rasanya bukan industri perhotelan aja yang berdampak, banyak orang yang terdampak oleh ini. Dan akhirnya apa gara-gara kebijakan ini? Okupansi hotel langsung ngedrop. Januari, Februari, Maret itu langsung ngedrop. Ruang meeting yang biasanya penuh, tiba-tiba kosong. Ballroom yang biasanya dipakai, disewa untuk meeting pemerintah, tiba-tiba kosong. Dan ini ngefek dominonya cukup besar sekali. Pedagang-pedagang di sekitar hotel itu juga ngeluhnya luar biasa. Iya sepi sekarang, biasanya ada tamu yang beli, sekarang nggak ada yang beli. Juga ngefeknya kemana? Ke para pekerja. Karena otomatis dengan di bawah tekanan seperti ini, otomatis daily worker dirumahkan. Otomatis mereka juga pasti stres dan para pekerja yang masih bekerja, otomatis bebannya semakin lebih. Karena kenapa? Yang harusnya ditanggung 120 orang, sekarang mungkin ditanggung cuma tinggal 70 orang. Bagi para entrepreneur atau business owner, beban itu berat banget. Mau buka usaha, usahanya mau go or not go ya. Dalam tekanannya itu tinggi banget. Dan bagi para business owner yang saya rasakan, kok abot ya Tuhan ya. Rasanya kok aku mau jalan aja, kok rasanya kok harus nanggung ini bareng sama istriku dewek ya. Rasanya gimana Tuhan ini 2026 ini. Bagi para entrepreneur yang dirasakan apa? Wah, masa depanku gimana ya? Aku dipecat enggak ya? Jangan-jangan aku di PHK, jangan-jangan. Ya, ketidakpastian ini pasti membawa kita menuju ke under pressure yang membuat kita tuh akhirnya mempertanyakan Tuhan, gimana Tuhan? Kamu membawa aku kemana Tuhan? Saya kasih contoh di 2026 ini. Apa sih yang saya rasakan sebagai seorang business owner? Di 2026 ini kebetulan saya mau buka dua bisnis baru, yaitu di F&B dan di laundry. Rencananya semester 1 ini mau launching. Desember kemarin, begitu kena goncang-ganjing ekonomi, yang tadi saya omongkan, khawatirnya minta ampun. Tuhan, jalan enggak ya Tuhan ya? Jangan-jangan nanti aku tetap jalan, sepi, tutup Tuhan. Rugi lah Tuhan, wes invest MM-an tutup kan rugi Tuhan. Ya apa Tuhan ya? Dan akhirnya Tuhan ngasih ayat Yesaya 41 ayat 10 tadi. Aku menyertai engkau, kamu jangan takut, penyertaanku itu luar biasa. Jangan bawa pikir kamu berjalan, kamu sudah, karena setiap kali saya sama istri saya biasanya kalau kita mau bisnis baru, kita selalu biasakan untuk tanya Tuhan. Bukan dengan egonya kita, gengsinya kita, berusaha untuk ngalangkah, enggak. Tapi kita biasakan untuk terus tanya sama Tuhan. Tuhan ini dari kamu apa enggak? Dan ini jawabannya biasanya enggak dalam waktu singkat. Bisa bertahun-tahun Tuhan itu baru jawab, baru kita berani memutuskan untuk go. Kita membiasakan seperti itu. Dan karena Tuhan ngasih Yesaya 41 ayat 10 ini, makanya bisnis saya untuk F&B dan laundry itu tetap saya jalankan dan rencana semester 1 ini kita mau launching. Tapi yang mau saya katakan di sini, itu loh penyertaan Tuhan, luar biasanya kayak gitu. Dia pun jawab saat kita tanya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa tekanan. Tetapi Tuhan menjanjikan kehadirannya di tengah tekanan. Teman-teman merasakan enggak sih, bagi para entrepreneur maupun para pekerja, saat kita meeting, tengah buntu, mau mutusin apapun bingung,
banyak kemungkinan. Tuhan tuh di sana tuh ada loh. Tuhan tuh beserta dengan kita. Cuma masalahnya tinggal kita tuh mau tanya sama Tuhan enggak sih? Tuhan ini apa ya Tuhannya? Atau kita dengan kepintaran kita, membanggakan diri kita berusaha untuk mutusin sendiri. Saat kita mau memutuskan sesuatu, kalau kita tanya Tuhan, yakin no, Tuhan itu bantu kita mutusin loh. Saat kita menghadapi masalah yang berat, Tuhan tuh hadir loh. Tapi permasalahannya kita tanya sama Tuhan apa enggak? Jangan-jangan bahkan kita tuh enggak sadar Tuhan itu di samping kita sebenarnya. Dan yang selalu bisa kita pegang itu apa sih? Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kepastian situasi. Di tengah 2026 yang enggak pasti ini, kita cuma butuh penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan itu cuma yang kita butuh. No. Kita enggak butuh apa-apa. Tuhan di samping kita. Wis semuanya sing ngatur Tuhan semua. Cuman permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya tadi itu, kita tuh sadar enggak sih Tuhan itu menyertai kita? Kita tuh sadar enggak sih kalau Tuhan itu selalu ada untuk menunggu kita bertanya? Jangan-jangan malah kita memang enggak dekat sama Tuhan. Jangan-jangan kita doa aja cuma 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan hubungan kita sama Tuhan itu hampa. Saat teduh, enggak pernah. Alasannya, enggak bisa bangun pagi aku. Buru-buru main saat teduh, berangkat kerja mepet. Itu banyak loh yang seperti itu. Ya kalau saat teduh enggak bisa pagi, ya malam enggak masalah. Yang penting hubungan dengan Tuhan. Ayo ini kita latih. Karena kenapa? Kalau kita mau tahu Tuhan kita seperti apa, kita tuh dijawab sama Tuhan apa enggak, ya kita harus karib sama Tuhan kita, enggak bisa lagi baca Alkitab. Ya itu sudah jadi makanan tiap hari. Kemudian intim sama Tuhan. Apa-apa harus tanya sama Tuhan. Tuhan kita tuh enggak bulet kok. Itu yang saya alamin loh ya. Tuhan kita tuh enggak bulet. Pokoknya pada waktu mau buka bisnis, aku tanya, Tuhan ini dari kamu enggak Tuhan? Bukan dari kamu, batal no Tuhan. Dan biasanya yang paling simpel buat saya, kalau saya damai sejahtera, ya udah itu dari Tuhan. Itu yang saya pakai dari awal dulu sampai sekarang. Tapi kalau enggak damai sejahtera, Tuhan tuh ono kok caranya membuat saya enggak damai sejahtera, itu ada aja caranya. Dan itu cara saya berkomunikasi dengan Tuhan saya. Masing-masing orang beda, ada yang audible, ada yang mungkin dibuat ada temannya yang ngasih tahu atau ada keluarga yang ngasih tahu. Cuma kalau dengan saya komunikasi dengan Tuhan, Tuhan itu buat damai sejahtera apa enggak? Kalau Tuhan membuat damai sejahtera, ya itu berarti dari Tuhan. Kalau enggak, aku sepakat sama istri, enggak damai sejahtera, ya berarti bukan dari Tuhan. Sesimpel itu Tuhan kita. Enggak terlalu bulat. Permasalahannya, sekali lagi itu, kita mau kenal Tuhan kita apa enggak? Tuhan tuh pengen loh nyertain kita. Permasalahannya kita enggak dekat sama Tuhan. Terus ya apa caranya Tuhan mau ngomong sama kita? Gimana caranya dia mau menyertai kita? Wong yang disertai enggak tahu kalau disertai. Kan repot kalau kayak gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah kita yakin Tuhan itu menyertai kita, berarti kita itu sudah ada dalam lindungan Tuhan di setiap langkah kita. Berarti yang kedua adalah hidup profesional yang dipimpin Tuhan. Maksudnya gimana? Kita buka di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi setelah kita disertai oleh Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita apa? Jadi profesional. Jadi profesional di semua yang kamu lakukan. Memasuki 2026 ini, banyak mungkin dari kita yang membawa harapan baru. Karir yang lebih baik, keluarga yang lebih harmonis, menjalin pernikahan, atau mungkin pelayanan yang lebih berdampak. Harapannya banyak di 2026 ini. Bahkan mungkin ada yang membuat agenda, catatan, ini yang pengen tak capai di 2026. Tapi seringkali kita juga membawa keputusasaan dari 2025 yang belum selesai.
kelelahan dari 2025 yang sudah capek tapi tidak selesai-selesai. Atau kekecewaan dari 2025 yang belum dipulihno, sampai menimbulkan kepahitan. Atau mungkin motivasi dari teman-temannya sudah mulai pudar. Ngapain pelayanan-pelayanan, capek, kerjaannya gak rampung-rampung kok pelayanan. Ya, seringkali kita ada di dua hal ini. Cuman yang paling penting apa sih? Satu prinsip firman Tuhan yang tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Yang saya ambil intisarinya apa? Bagaimana kita bekerja dan untuk siapa kita bekerja. Bagaimana kita bekerja menurut ayat Kolose 3 ayat 2 kita ini? Berarti kita harus bekerja dengan segenap hati kita. Jangan main-main di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan. Ya kita harus bekerja dengan segenap hati kita. Jangan separuh hati kita, jangan ditunda-tunda, itu yang harus kita lakukan. Dan untuk siapa kita bekerja? Untuk Tuhan. Pokok ini yang dasar ini yang harus kita pegang. Setelah kita yakin Tuhan menyertai kita, kita harus yakin. Kita harus bekerja, kita itu bagaimana kita bekerja dengan segenap hati kita harus bekerja dengan segenap hati kita, dan kita harus sadar kita kerja itu buat Tuhan. Karena kenapa? Apabila kita sudah yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita, ya tadi itu kita harus jadi profesional dimanapun kita berada. Yang pertama yang mau saya bahas apa? Profesional di pekerjaan. Siapa yang di sini mungkin pada waktu bosnya lewat, wah langsung pasang, langsung diem, langsung serius. Gak usah angkat tangan, dalam hati aja. Banyak soalnya. Di UBS nggak ada kok yayan-yayan ya. Semoga. Siapa yang di sini kalau tiba-tiba atasannya lewat, tiba-tiba, wah rasanya cari muka, pengen memberikan yang terbaik. Tapi begitu atasannya main game lagi. Semoga di sini nggak ada. Tapi itulah manusia. Pertanyaannya seperti tadi, bisa enggak sih kita itu dipercaya sama Tuhan dengan benar-benar mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan tadi? Satu hal yang mungkin teman-teman mungkin yang enggak sadar, iri hati itu ada di setiap orang. Iri hati itu ada di setiap orang. Begitu kita buka celah, temanku nganggur kok, temanku main game bisa kok, ngapain kok aku harus kerja keras? Loh temanku lo gak lembur, kenapa kok aku yang lembur? Loh temanku lo garapnya asal-asalan, kenapa kok aku yang harus garap serius? Sedikit aja kita buka celah iri hati itu, wah gerogot ini sampai mana-mana. Jangan sampai buka celah seperti itu. Saya pribadi di UBS, tanggung jawabnya cukup besar, saya sering cerita. Cuman yang paling penting apa yang istri saya sering ingat Kolose 3 ayat 23 tadi, kamu kerja buat Tuhan, ojo sampai ngelihat yang lain. Karena tanggung jawabmu sangat gede, kita perusahaan keluarga banyak sing nyantai juga. Kalau kamu sampai buka celah, Tuhan yang hitung-hitungan nanti. Itu yang selalu Nana ingat ke aku. Dan itu selalu tak bawa, iya. Gak bisa kalau sampai aku buka celah iri hati tadi. Kenapa? Ya tadi itu, yang tak rasakan sekarang itu apa sih? Dari perkara kecil, aku berusaha tanggung jawab, dan aku berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan mempercayakan perkara yang besar itu nambah terus, dan tidak selesai-selesai. Yang di sini, yang di UBS mungkin sangat tahu, dan yang di bawahku langsung biasanya tambah repot juga. Cuman tambah repotnya ini, kalau itu benar-benar kerjaan yang dari Tuhan, dan kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, Tuhan tidak pernah mau utang kok sama kita. Tuhan itu bayar dengan tuntas. Dengan apa? Kita pagi saya bangun sehat, keluargaku harmonis, aku masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa pedal, aku semua pedal ya, masih bisa pedal. Meskipun kemarin Rebu keselio makanya rodok dingklang. Masih bisa olahraga, masih bisa ketemu sahabat-sahabat baik, masih bisa makan bareng sama Hosea Pak Ponco, itu berkat loh itu. Dan itu nggak bisa dibayar sama uang. Jangan selalu berpikirnya, Tuhan aku nggak mau berkati, gara-gara
akhir bulan tabungannya tinggal sedikit. Enggak loh. Yang tak sebut tadi bangun pagi bisa saja tuh enggak bisa dibayar sama uang loh. Aku kemarin Rebo ke Seliu itu aja rasanya setengah mati lorone rek ke Seliu. Main bayar ya apa baliknya ya enggak bisa. Habis dipijet ya nunggu pemulihan seminggu. Dibayar pakai uang berapapun ya enggak bisa langsung pulih. Main dioperasi tambah soro. Ya itu yang harus kita tahu. Keseriusan kita dalam bekerja itu yang benar-benar kita itu harus merasa ini punya Tuhan. Ini punya Tuhan. Jadi aku harus benar-benar serius dalam pekerjaanku. Apapun juga. Dipercaya sebagai administrasi, ya serius kok. Kalau Tuhan melihat kamu serius, Tuhan tidak pernah utang kok. Pasti Tuhan ngangkat kok. Itu yang saya rasakan. Dari saya itu tidak bisa apa-apa, mikir sedikit aja, mikir cuma beberapa kerjaan stres, sekarang bisa mikir 8 kerjaan bersamaan sehari. Tuhan mengenlarge sampai sebesar itu. Dan itu benar-benar nggak stres sudah. Permasalahannya, kita mau enggak untuk di-enlarge ke sana? Kalau mau, kembali ke yang tadi, deket sama Tuhanmu. Saat teduh, baca Alkitab, doa lebih kenceng sama Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan itu menyertai kita, dan supaya kita tahu Tuhan itu hadir di samping kita. Tadi saya ngomong, kalau saya tuh setiap kali mau buka usaha, saya tuh selalu tanya sama Tuhan. Dan Tuhan jawabnya, cespleng besok setahun. Enggak loh. Kayak contohnya apa? Pada waktu sudah ada hotel, kemudian saya beri Tuhan, sudah ada hotel, paling enak buka manajemen hotel ya Tuhan ya. Aku doa. Benar-benar doa, Tuhan memang ya, aku sharing ke keluarga dan mereka semua oke, dan aku kasih ono orang Tuhan. Dan aku kasih ono damai sejahtera, seperti yang saya ngomong tadi. Keluarga oke, damai sejahtera ya, tapi enggak dikasih orang. Sampai 4-5 tahun. Enggak dikasih orang, Tuhan diem aja, aku sampai milih-milih deh, apa ini ya kira-kira, tak coba, oh bukan. Sampai aku milih-milih enggak, sampai 5 tahun enggak dikasih orang. Tiba-tiba tahun kelima atau ke-6, kemarin aku tanya ke Angel, kurang lebih tahun ke-6, antara ke-5 atau ke-6, tiba-tiba tuh Tuhan tuh ngirim orang. Aku sampai, Tuhan ternyata kamu belum menyatakan aku belum siap, kamu enggak ngirim orang ya Tuhan ya. Ternyata tuh kamu sangat tahu aku itu siapa apa enggak, dan kamu sangat care dengan hal sekecil itu ya Tuhan ya. Baru tahun kelima Tuhan ngirim orang. Dan namanya dari Tuhan, dalam 1 tahun, jadi kita baru launching tahun kemarin, dalam 1 tahun, karena dari Tuhan sudah ada 13 hotel yang gabung di manajemen hotel. Karena itu dari Tuhan. Jadi aku benar-benar, Tuhan, untung aku enggak sakarepe dewek, cari orang dewek dengan kepinteranku, terus tak bentuk-bentuk dewek, supaya dia jadi CEO. Wah, untung enggak aku itu ya Tuhan ya. Ternyata semuanya dari kamu nih, ternyata lancar ya Tuhan ya. Dan engkau membalikkan dengan engkau memberikan berkat dengan seluas ini. Juga bisnis F&B. Bisnis F&B ini saya sudah mulai dari 4 tahun yang lalu. Waktu itu catering. Tapi waktu itu saya pengen ngembangno lagi. Sama, 4 tahun ini saya doa terus tidak nemu-nemu orang. Sampai aku tuh ngomong sama anak-anak, "Iki meh ngembangno cek wangel lho, pasane golek kerja iki ya wakeh lho. Tapi kok mau nyari orang F&B kok cek wangel itu ya." 4 tahun Tuhan tidak ngirim orang. Belas nggak dikasih, naik, turun, tiba-tiba ada yang problem, ada yang apa. Dengan kesibukan saya di UBS, nggak mungkin saya ngurusin ini secara sendiri. Harus pasrah ke orang. Tiba-tiba tahun keempat ditemukan sama orang, dan itu pun melalui orang lain juga ditemukan, dan tidak langsung klop. Waktu dia presentasi saya tertarik, kemudian pada waktu tes, ternyata kok nggak sesuai ya. Dan dengan caranya Tuhan, meskipun ini enggak sesuai, dan itu sudah tak tolak, tapi dengan caranya Tuhan, pada waktu itu hari Jumat, tiba-tiba Tuhan itu, kamu coba ke kafenya dia. Tiba-tiba ngomong ke aku. Coba dan akhirnya, ngapain Tuhan kok ke kafenya dia? Ya aku nurut. Tak parani kafenya, aku di timur, kafenya di barat. Tak parani, dia Jumatan.
Dia Islam, dia Jumatan, orangnya nggak ada, sengaja aku ngambil pas Jumat orangnya nggak ada, kan disuruhnya Tuhan itu Kemis kalau nggak salah. Ke kafenya dia, tak coba semua loh, enak semua loh padahal. Terus pas aku pulang, mak berdunduk muncul. Waduh, kok wis buyar Jumatan cepet padahal baru 12:30 waktu itu. Akhirnya kita ngobrol. Ngobrol. Aku loh, sing mbok omongno ini kok enggak sesuai sama sing mbok presentasiino kemarin. Kenapa? Oh iya Pak, kemarin saya presentasi itu soalnya sungkan Pak sama yang AB ini Pak. Soalnya mereka itu berusaha ngarahkan saya untuk ke arah yang beda dengan yang Pak Heri pengen. Kaget aku. Duh Tuhan, ternyata gitu ya. Dan benar-benar orangnya dari kamu, dengan cara apapun juga, ternyata ya kamu cari jalan supaya ini goal ya. Dan akhirnya benar-benar dia bisa menjawab semua tantangan saya dan keinginan saya, kenapa kok saya mau mengembangkan FNB ini ke arah sini. Dari situ saya ngomong, loh, ya wes ayo, kita segera jalan. No. Dan semuanya dibuat lancar sama Tuhan. Makanya semester 1 ini kita mau launching. Yang mau saya omongkan apa sih? Nurut sama Tuhan. Kalau semuanya dari Tuhan, lancar, enak semua. Tuhan tuh nyari orang, nyari tempat, nyari produknya mau diapa, itu dari Tuhan semua. Itu yang saya rasakan pribadi. Jangan fokus dengan yang ndak yang tadi saya omongkan. Kok Bosiat nganggur ya, ngapain kok aku kesel-kesel, contoh. Kok Riva enak ya kayak gitu tok ya. Ngapain kok aku harus capek-capek kerja? Jangan fokus dengan yang lain. Fokuslah dengan kerjaanmu yang dipercayakan Tuhan ini. Itu yang paling penting. Setelah kita fokus, Tuhan nambah berkali-kali lipat pasti. Karena kehidupan kita itu di tangan Tuhan. Tuhan itu nyertai kita luar biasa. Dan Tuhan melihat loh, saat kita serius, saat kita benar-benar kerja keras, Tuhan melihat dan Tuhan itu nyatet semua. Dan ingat satu tadi, Tuhan tidak pernah mau utang. Kalau kita ngerjakan dengan baik, kerjaannya Tuhan tidak pernah mau utang. Yang kedua, jadilah profesional di keluarga. Beberapa dari sini pasti sudah berkeluarga, saya melihat sudah ada yang punya anak. Yang pertama, sebagai seorang kepala keluarga, ini yang paling penting. Saya pribadi sebagai seorang kepala keluarga, tanggung jawabnya nggak main-main. Di pekerjaan dengan tanggung jawabnya sebesar itu. Tapi kalau punya keluarga yang hancur, buat apa kerja? Buat apa sukses? Ngelihat anaknya enggak sukses, masuk kuliah aja enggak. Buat apa kita kerja? Yang kita lakukan semua ini, ya supaya keluarga kita bahagia. Makanya prinsip saya, meskipun saya sesukses apapun di pekerjaan, di keluarga saya juga harus sukses. Sesibuk apapun juga saya di pekerjaan, karena saya tipe yang workaholic, tetap waktunya pulang maksimal lembur ya 1 jam sampai jam 6. Karena saya pulang jam 5, jam 6 itu saya harus pulang. Kenapa? Saya harus punya waktu untuk keluarga saya. Saya harus punya waktu untuk anak-anak saya dan istri saya. Titik, enggak ada koma. Karena keluarga ini merupakan yang paling utama buat saya. Sesibuk apapun juga saya. Pagi, anak saya berangkat jam 7:30. Ya sebelum anak saya berangkat, saya berusaha maksimal supaya saya ada di meja makan bareng sebelum mereka berangkat kerja, mendoakan mereka. Itu yang berusaha saya lakukan sekarang. Kenapa? Karena saya seorang kepala keluarga. Saya harus tanggung jawab. Pada waktu pulang harus dengerin anak saya cerita. Jangan bawa problemnya ngene kantor, mari ngono anake sing diseneni. Itu yang berusaha enggak saya lakukan. Mendengarkan mereka cerita, kemudian ya dengerin cerita jangan sambil mainan handphone, mainan nonton film Cina, silat atau orang miskin dikawin dengan orang kaya, macam-macam semuanya. Pak Poco lihat kita di guyu. Jangan sambil lihat itu, sambil dengerin. Ya anak SMP itu mangkel lama-lama. Ya kita sebagai keluarga, ayo tanggung jawab. Tidak bisa. Berikan teladan yang baik. Anak saya itu kan 3 cowok, yang 1 sekarang sudah ke Melbourne, jadi tidak bisa terlalu ngawasin telat ndae. Tapi yang 2 ini, kalau berangkat seringnya mau mepet-mepet. Harusnya sampai di sekolah itu 7.55,
Dulu sebelum tak atur, berangkatnya 7.45. Padahal perjalanan itu 10 menit, lek nggak macet, aman. Lek macet, buyar. Jadi sopirnya susah ngebut-ngebutnya pokoknya. Nggak nutut, Pak, aku masih harus TikTok. Alasannya anakku masih harus TikTok setengah jam, Pak. Lah enggak, itu waktu TikTokanku kurang. Itu yang Jaden itu. Sampai ngapain Toti berkurang 5 menit kan ya enggak apa-apa tuh ya TikTokan ya. Akhirnya sekarang tak majuin 7.30. Gara-gara aku harus menyakelkin anakku seperti itu, saya sendiri pun harus kasih teladan. Enggak bisa. Saya harus kasih teladan ke mereka, papa nih loh di kantor, enggak pernah telat. Lihat, sebisa mungkin papa tuh jam 8 kurang sudah sampai kantor. Lah jam 8 lebih berarti mesti something wrong. Ini loh, sampai pernah tak print cek karena kita di tempat kita meskipun keluarga kita tetap ceklok. Ini lihat ceklokannya papa. Sebulan loh nggak ada sih telat. Telat masih ada alasannya ini pasti. Nggak nganter mama atau mungkin ada urusan meeting di luar. Ini loh. Saya bisa ngasih teladan. Karena kenapa? Ya anak kita ngelihat kita, kepala keluarga, ngelihat mamanya. Kalau mamanya sendiri, papanya sendiri telat, males-malesan. Papa lo berangkat telat terus kok marahin kita. Buyar wis guys, apa-apa kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga. Tidak bisa yang lain, ngasih contoh. Sesibuk apapun juga kita, secapek apapun juga kita. Sebagai seorang mama, sama. Mama ini di keluarga fungsinya apa sih? Jadi penyeimbang. Jadi pembawa suasana ceria. Hadir dengan doa-doanya. Yang ngemong anak. Kalau anaknya sakit, enggak pernah lari ke saya. Lari ini pasti ke mamai. Papa takoni obat, bingung ya. Tanya mamamu, papa mau takoni obat. Ingat ini Panadol. Nah, ini enggak tahu dah. Ya larinya ke mamanya. Permasalahannya, teman-teman sebagai seorang mama, bisa enggak jadi sandaran anak-anaknya untuk ke sana? Bisa enggak jadi sandaran suaminya kalau lagi sakit? Atau suaminya kalau lagi sakit, bingung nelponi dokter. Enggak tanya bojone sik. Berarti kita kurang bisa jadi seorang istri atau seorang mama yang benar loh di rumah. Karena yang pertama ditanyakin kalau sakit, tanya Nana, pesi Nana sih tanya. Nah, watuk nah diombeni apa nah? Ombe ini dicoba gak mari ya wes tak tanya ke dokter ya. Yang tanya juga Nana juga biasanya. Anak-anakku lagi sakit, mama yang ngomel. Lagi sakit nyari mama, lagi ngejak mainan nyari papa ya. Mungkin anaknya laki soalnya ya. Tapi ya itu yang terjadi dan itu yang benar, yang keluarga yang benar. Sebagai seorang mama, ayo buat anak-anak kita merasa nyaman. Buat anak-anak kita ini merasa, aku punya surga di keluargaku ini. Sebagai seorang anak, sama. Saya kira di sini juga beberapa belum married dan masih ikut orang tua. Jangan jadi anak yang kurang ajar. Jangan jadi anak yang tidak menghormati orang tua. Nanti kalau kalian tidak dihormatin anak kalian, nyeseli minta ampun. Karena kenapa? Loh, ternyata aku dulu juga tidak menghormati orang tuaku. Jangan jadi anak yang merasa paling benar. Sering enggak ngelihat kalau di mall, tiba-tiba ada anak nangis gulung. Padahal tak lihat, rasanya ya wis SD loh, kok nangis gulung-gulung tuh ya. Untungnya puji Tuhan anak saya enggak seperti itu. Jangan jadi anak yang seperti itu yang nyusahna orang tua. Jadi anak yang benar-benar menghormati orang tua, belajar yang baik. Jangan sudah dikasihin uang buat sekolah, tapi malah sekolahnya tidak karu-karuan. Ini yang harus kita semua lakukan di keluarga. Kita harus benar-benar jadi profesional di keluarga kita supaya di dalam keluarga ini ada surga. Sehingga kita itu kalau setelah pulang kerja, pulang, rasanya enak loh. Sabtu Minggu, malas keluar. Itu yang saya alamin. Sabtu Minggu itu sebisa mungkin saya nggak kuat di rumah, ya layah-layah, ya sambil guyonan. Kadang anakku badminton, ya badminton, pulang nanti ya guyonan lagi, ngobrol. Itu yang saya alamin. Males aku tuh mau keluar. Pulang kerja ya di rumah wis, males meh keluar. Layah-layah ngobrol. Lele pas ada les atau apa ya wis nggarap kerjaan kalau memang enggak ada anak-anak. Kalau ada anak-anak sebisa mungkin ya ngobrol. Ada 2 anak cewek lagi ya. Kemarin di IG ini Nana ya. 5 anak cewek 5 anak akhirnya berkumpul. Soalnya ada 2 dogi sekarang di rumah. Cewek.
Noni bojoku. Yang ketiga, menjadi profesional di pelayanan. Masih ada enggak yang belum melayani? Tidak usah angkat tangan, dijawab di hatinya masing-masing. Masih ada enggak yang belum melayani sampai saat ini? Masih ada enggak yang berpikir pelayanan itu beban hidup? Kerja cuape kayak gini meh pelayanan. Masih ada enggak yang berpikir seperti itu? Nanti ajalah setelah anakku lulus kabeh, baru nanti tak aku pelayanan. Sekarang tak fokus didik anakku dulu. Nanti setelah anakku lulus, aku tak pelayanan. Aku janji Tuhan. Masih ada enggak yang mungkin di pikirannya seperti itu? Ayo teman-teman, pelan-pelan kita rubah paradigma kita. Kita rubah paradigma kita. Karena itu paradigma yang salah. Saya harus ngomong itu paradigma yang salah. Ingat, Tuhan itu enggak butuh kita layani loh. Tuhan sama sekali enggak butuh kita layani. Kitalah yang butuh ngelayanin Tuhan. Karena kenapa? Karena kita wajib dan harus membalas kasih-Nya Tuhan pada kita yang luar biasa. Di poin nomor 1 tadi Tuhan berjanji mau menyertai kita. Itu salah satu kasih Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kasih Tuhan itu seperti yang saya ngomong tadi. Kalau kita ngerasakan, wow, pagi tadi aku bisa bangun sehat, saat teduh. Wah, itu berkat yang luar biasa. Ingatkan waktu COVID, yang sing meh nafasnya angel itu banyak. Kita masih bisa bernafas sampai sekarang. Mesti tidak mau ngelayanin kayak gitu. Sampai sekarang kita bisa benar-benar sehat, kumpul di sini bareng-bareng, menikmati firman Tuhan. Tadi menikmatin worship leader yang luar biasa tadi, pemusik yang luar biasa, Riva jingkrak-jingkrak tadi, dengan timnya luar biasa, bisa nikmatin kayak gitu, bisa pencolatan kayak Riva tadi dan timnya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa loh. Dan Tuhan sangat dengan mudah ngambil semua itu. Dengan sangat mudah. Tuhan tuh mau ngasihin kita cobaan tuh sangat mudah banget. Masih nggak mau ngelayanin kayak gitu. Ayo, paradigma kita pelan-pelan kita rubah. Karena kenapa? Sekali lagi Tuhan tidak butuh kita layani. Tuhan itu pengen curahno berkat ke kita, pengen memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang saya alamin pribadi, sekali lagi saya ngambil contoh saya, dengan pelayanan, Tuhan nambah berkali-kali lipat kok. Saya yakin Tuhan mengenlarge saya, karena saya pernah sharing, saya itu sempat dibuat Tuhan stres itu 3 kali pokoknya dalam siklus pekerjaan. 3 kali dibuat stres benar-benar komputer itu hang gitu loh. Sampai dijak ngomong itu enggak nyaut benar-benar. Karena kenapa? Terlalu terlalu cuapek pikirannya. Tapi itu yang membuat saya itu back to basic, kembali ke dasar. Iya ya Tuhan ya, kok aku sombong ya Tuhan ya. Kok aku ngandalno kemampuanku ya Tuhan ya. Loh iya Tuhan, ini salah, ini ada yang salah nih. Makanya pada waktu dibuat seperti itu, back to basic saya. Benar-benar nyembah Tuhan, benar-benar cari Tuhan, dan Tuhan mulihno semua. Mulihno semua, dan luar biasanya ditambahin kemampuannya. Dientrans, ditarik benar-benar, mungkin dulu ngurusi 4 stres, ditambahin. Ini loh, tak kasih 6 kamu sekarang. Wes gak stres toh, oke, tanggung jawab apa. Dan itu yang terus saya lakukan dengan baik. Dan itu saya imbangin dengan di keluarga saya tanggung jawab. Tuhan pun memberikan tanggung jawab di pelayanan, dan saya harus menjawabnya dengan tuntas juga. Karena kenapa? Di 3 tanggung jawab ini, yang paling utama tetap ya, kita harus dekat sama Tuhan. Itu pribadi lepas pribadi. Itu yang paling utama. Hubungan intim sama Tuhan itu yang paling utama. Dan kemudian yang di 3 ini yang jalan paralel. Di keluarga, di pekerjaan, dan di pelayanan. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab secara penuh, seperti Kolose 3 ayat 2-3 tadi, kita tidak bisa jadi profesional. Tuhan mau ngasih berkat lebih, yo mikir.
Tak suruh jadi asyar ae, jarang datang. Gerimis City wis tawar-tawaran. Tuhan gerimis loh Tuhan, nggak salahku loh ya Tuhan ya, aku nggak datang ya. Mau latihan jam berapa dulu latihannya sini? Enggak, jam 7. Jam 3 atau setengah 4? Enggak, Sabtu. Jam 4. Mau latihan sebelum ibadah jam 4. Dulu, telat ya dulu ya, aku tak datang setengah 5 ya. Jangan-jangan kita seperti itu. Ya, kalau kita masih enggak punya semangat yang profesional, Tuhan ya akhirnya tawar-tawaran sama kita. Dan kalau sudah Tuhan tawar-tawaran sama kita, yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Ingat, semakin Tuhan membawa kita naik, itu berarti pelayanan kita harus semakin naik juga. Jangan semakin turun. Jangan pernah paradigma ini dibalik. Oh, aku sekarang jadi manajer, tambah sibuk. Tak izin kok ya dia. Aku sekarang pelayananku tak sebulan sekali aja ya, soalnya aku sibuk. Jangan pernah ngelakuin itu. Kenapa? Tuhan dengan mudah nyabut manajermu. Karena kenapa? Tuhan itu ngelihat kesungguhan hatimu juga waktu kamu pelayanan. Makanya Tuhan nambah berkat yang di luar pelayanan. Itu yang paradigma seperti ini yang harus kita benar-benar paham. Karena kalau enggak, kebolak-balik. Aku kok enggak sukses-sukses ya? Ternyata kita hitung-hitungan sama pelayanan kita. Kita enggak sadar kalau kita masih punya utang di keluarga kita. Kita enggak sadar kalau kita masih punya utang di pekerjaan kita. Utang apa? Utang profesional. Enggak profesional. 3 ini kita harus imbang. Karena percayalah, dan saya pribadi membuktikan, semakin saya serius di pelayanan, saya serius di keluarga, saya serius di pekerjaan, Tuhan nambah terus. Dengan sesuatu yang terkadang saya itu enggak terduga. Dengan sesuatu yang terkadang saya itu tidak terpikirkan. Itu benar-benar saya alamin. Saya tutup dengan ini. Memasuki tahun 2026, kita mungkin belum mengetahui. Saya undang pemain musik, WL, singer. Memasuki tahun 2026, kita mungkin belum mengetahui apa yang akan terjadi. Namun, kita tahu siapa yang menyertai kita, siapa yang meneguhkan kita, dan siapa yang memegang hidup kita. Itu lebih dari cukup buat kita. Dan jadilah profesional muda yang bisa dipercaya oleh Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin.